Dan saya juga bilang kalaupun nanti saya jadi wakil gubernur, saya akan berangkat dari rumah, naik MRT dari Lebak Bulus, turun di HI. Ya kalau mau dijemput mau ke balai kota ya dari sono aja, ngapain saya di sini? Tapi hari ini Bang Dul sendiri deg-degan gak sih? Enggak. Ya buat saya pemilihan tuh udah pernah saya alami ya. Pertama zaman wakil bupati, kemudian jadi wakil gubernur, kemudian jadi gubernur. Jadi udah terlalu biasa gitu loh. Bahkan kalau pertanyaan kamu apakah siap menang atau siap kalah, saya siap segalanya. Menang alhamdulillah, kalah nggak kita sesali. Ini memang pilihan begini. Oh iya, terus kan pernah nih saya lihat di filmnya Sidul, almarhum Benyamin Sueb alias Babe Sabeni ya, sempet bilang juga sekali-kali Dul jadi gubernur. Nah kan udah pernah. Terus apakah jadi wakil gubernur di Jakarta ini juga salah satu doanya nih, makanya pengen jadi wakil gubernur Jakarta? Aduh, sebetulnya maaf, kalau bahasanya pengen berarti kan ingin. Saya jujur sebetulnya nggak ingin. Cuman karena memang kan saya ini sebetulnya kan masih di DPR RI kemarin itu. Cuman karena perintah saya harus mendampingi Mas Pram, konsekuensinya saya mundur menjadi anggota DPR. Nah, artinya kan kalau punya keinginan nggak usah diperintah saya mau. Anda bayangin nih kita kerja nih bahasanya tanggal 28 Agustus sampai sekarang 2,5 bulan. Persiapannya dibanding yang lain, mereka lebih dulu kan. Jadi artinya begitu juga Mas Pram. Mas Pram juga sebetulnya 3 kali menolak untuk tidak bersedia. Cuman karena perintah dan kemudian kita lihat di belakang perintah itu apa. Oh, memang ternyata bahasanya memang apa ya buat masyarakat Jakarta. Karena Jakarta ini kan akan tidak jadi ibu kota. Dia akan menjadi apa? Walaupun Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 jelas mengatakan Jakarta adalah kota ekonomi nasional dan juga kota global. Nah ini yang harus kita isi, makanya isinya adalah visi misi gitu loh. Jadi kalau pertanyaan kamu ingin, sebetulnya saya tidak ingin. Karena saya pikir udah cukup lah, 10 tahun saya di Banten, saya ya membangun provinsi Banten dengan kabupaten dan yang provinsinya. Tadi saya pikir wah dunia birokrasi buat saya selesai nih. Saya kembali ke apa namanya ya membuat kebijakan lah di DPR RI itu sebetulnya. Nah, ini kan akhirnya maju lagi nih. Lalu dukungan dari anak cucu ini seperti apa, dari istri juga atau mereka malah ada nggak sih kayak aduh jangan deh, mendingan nggak usah atau gimana nih? Kalau sekarang mereka bangun pagi, berarti mereka dukung. Kalau nggak dukung mereka bangun siang semua. Kita semangat mendukung Bapak. Terus dari ibu atau misalnya dari anak cucu nih ada masukan nggak sih ke Bang Dul nih? Masukannya tadi saya bilang ke Bang Dul, insya Allah Bismillah hari ini kalau misalnya diberi kemenangan alhamdulillah, kalau misalnya pun tidak itu yang terbaik dari Allah aja. Terus persiapannya ini emang sengaja pakai baju putih-putih semua atau gimana nih? Ya kan kita tidak boleh pakai lambang partai atau apa gitu, atribut kan nggak boleh. Ya tapi kalau saya pakai cukin, ini kan karena khas Betawi. Ini pestanya orang Jakarta, jadi jangan dicoba-coba diganggu. Nggak perlu saya bawa golok kan, tapi biasanya di kampung lain pasti ada yang pakai baju Jampang, karena ini ceria gitu loh, apa bahagia gitu. Makanya kita kan selalu bilang ini saatnya kita pemilu kada ini yang riang gembira. Makanya kenapa kita minta Cak Lontong dia jadi ketua tim supaya beban mbak, kamu pikir jalan tiap hari nggak beban. Ini untung kemarin saya habis di apa namanya itu di Nebu. Ini kalau nggak batuk saya luar biasa. Kalau nggak ini nggak terbantu saya bisa bicara sama Mbak. Artinya begitulah, tiap hari kita jalan, ya maaf di tengah ya, masuk ke kampung, di lapangan, panas, hujan, waduh. Nah, kalau kondisi fisik nggak kuat, repot juga. Gitu loh. Nah, terus ini nih saya mau nanya juga, sebenarnya ada nggak sih kalau makanan khas Jakarta yang sebenarnya enak, tapi nggak semua banyak orang tahu gitu, yang underrated lah kalau anak muda bilangnya? Memang banyak masakan Betawi, misalnya kayak gabus pucung. Itu makanan paling enak sebetulnya. Cuman gabus pucung itu, sekarang yang repot nyari gabusnya. Serius, kita dulu warung ini pernah punya warung gabus pucung, tapi nggak setiap hari gabus ada. Dan gabus pucung, gabus kamu tahu ini ikan gabus. Ikan gabus yang paling bagus bukan ikan budidaya. Ikan air kampung menurut orang. Beda rasa dagingnya.
Nah, artinya satu udah susah nyari gabus, kedua kalaupun ada, gabus ini berebutan sama rumah sakit. Kan ini untuk penyakit kulit, untuk obat. Ada gabus digoreng, ada dibikin pucung, ada dibikin apa kuah kuning gitu kan. Nah, banyak beberapa makanan Betawi yang khas yang orang mungkin kayak apa, kalau soto Tanggar orang tahu karena kan orang udah sering makan apa kambing ya. Tapi kalau yang spesifik menurut saya yang paling susah dibikin itu yang dibilang gabus pucung itu. Terakhir nih berarti persiapan sebelum ke TPS sebenarnya rutinitasnya sama ya sepertinya setiap pagi kayak gini ya, nggak ada yang spesial nih berarti. Iya, kita sarapan bersama biasanya kalau siang pagi, makan siang sama-sama gitu. Selalu sama-sama. Ini TPS-nya aja yang nanti beda-beda ya ternyata. Pasti nanti saya akan berkunjung juga ke TPS yang lain. Karena sebetulnya warga berharap, "Bang, mampir dong sini lihat-lihat kita, Bang. Jangan di sono aja." Iya, bilang kan. Ya, kebetulan saya kan di sini udah cukup lama. Apalagi kalau mulai saya nyebut rumah ini lokasi sidul. Jadi orang tahu ini rumah sidul. Kemudian ya maaf, tiap Sabtu Minggu kita buka warung. Tapi memang kemarin hampir 3 bulan warung tutup. Sekarang orang pada protes, "Bang, pokoknya kelar pilkada warung buka." Kita udah bukan nyoblos lagi, mau silaturahmi. Ya udah kita buka, insya Allah minggu depan kita buka. Karena memang apa ya? Ya bahagia saya gitu, walaupun mungkin nanti saya jadi wakil gubernur, tetap saya jualan nasi. Emang hobinya si ibu masak. Kita ada 12 tukang masak, terus kalau jadi wakil gubernur mereka dipecat semua kan nggak adil saya. Iya kan? Dan saya juga bilang, kalaupun nanti saya jadi wakil gubernur, saya akan berangkat dari rumah. Naik MRT, dari Lebak Bulus, turun di HI. Ya kalau mau dijemput mau ke balai kota ya dari sono aja, ngapain saya dari sini? Selain saya ya bisa ngobrol sama masyarakat di tengah MRT, ya bisa saya evaluasi apa memang kekurangannya. Dan saya suka gitu. Ya kalau nggak jadi supir oplet kan. Oke deh, baik. Oke. Bang Dul dan juga Bu Dewi serta anak cucu yang ada di sini, terima kasih atas waktunya. Nah, pemirsa RCTI itu tadi bincang-bincang ringan kita bersama Bang Dul sekeluarga sebelum ke TPS. Jangan lupa gunakan hak pilih Anda datang ke TPS jangan lupa dan ya. nyoblos. Oh, Bagi udah bikinin nasi. oh.